Halo, jumpa lagi. Di video ini kita bakal belajar gimana sih sebenarnya cara menggambar grafik dari fungsi trigonometri. Kayaknya sih tanpa perlu nih kita titik-titikin nih satu satu titik ke titik lainnya, kemudian mulai ke titik lainnya. Ya, terus gimana dong caranya? Oke. Sekarang gini, kalau misalnya kita punya ya diagram kartesius kayak gini nih. Ini kita tahu bahwa ternyata ini V di sini itu maksudnya ya tadi dalam radians ya. Ini sudut ya. Nah, gini. Kalau kita tahu bahwa misalnya kita punya fungsi kayak gini nih, fungsi trigonometrinya kita punya kayak gini. Fx itu sama dengan 2 dikali sin setengah x. Oke, setengah x. Oke. Nah, sekarang gimana cara gambar grafik dari fungsi trigonometri yang kayak gini? Kayaknya di video sebelumnya udah saya pernah jelasin nih. Kalau ternyata koefisien di depan sinus ini, yang ini dong berarti. Nah, itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi amplitudonya. Amplitudo itu adalah jarak yang ditempuh oleh si grafik untuk naik atau turun ya. Nah, sementara koefisien di depan x itu adalah mempengaruhi si periodenya. Gimana sih? Nah, coba saya ngasih di sini sedikit formula ya. Formula ini kayak gini. Fungsi fx itu sama dengan amplitudo dikali, ingat bahwa ternyata depan sinus atau kosinus di sini itu adalah mempengaruhi si amplitudonya tadi, simpangannya dia, dikali sin atau kosin. Ini kontekstual lah ya. Sekarang karena kita pengen nyelesain sin, ya udah di situ pakai sin aja dulu. Kali sin dikali sama 2V per periodenya, per periode dikali sama x. Oke. Nah, sekarang gini, kita tahu bahwa ternyata grafik ini punya amplitudo itu sebesar 2. Coba ya kita titik-titikin dulu deh di sini. Yang 2 mana nih? Amplitudonya sampai 2 ya. Di sini ya. Kita titik-titikin dulu supaya nanti nggak kebablasan. Di sini 2, x sama dengan 2, y sama dengan 2, dan y sama dengan min 2. Oke, di sini. Oke. Ini anggap grafiknya simetris ya. Oke, sama dengan min 2. Oke, gini ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa koefisien di depan X ini itu mempengaruhi si periodenya dia. Nah, kalau kayak gitu gimana? Oh, ternyata si 2V per periode, 2V per periode itu sama dengan si setengah X. Setengah aja kan, karena koefisien di depan X, ya nggak? Nah, berarti periodenya berapa? Ini sama aja kayak nulis kayak gini kan. Sama aja kayak 2V dikali 2V sama dengan periode dibagi 2. Nah, periodenya berapa? Periodenya itu adalah 2V dikali 2, ya nggak? Jadinya 4V. Oh, ternyata periodenya itu 4V. Nah, periode ini sebenarnya menyatakan apa sih? Iya, menyatakan bahwa ternyata fungsinya itu berulang pada saat dia menempuh 4V. Kayak gimana tuh? Oke, coba kita gambar ya. Nah, ini sin. Ingat, di video sebelumnya juga kita udah sering ngebahas di unit lingkaran. Kalau emang masih bingung, coba di-review lagi unit lingkarannya. Kalau sin 0 itu berapa? Sin 0 itu 0 ya, besarnya ya. Sin 0, fx itu sama dengan sin 0, berarti besarannya itu adalah 0. Oke, berarti kalau kayak gitu, kalau saat x-nya itu ada di 0, ada di sini, 0 radian, berarti dia mulai di 0, ya nggak? Sin itu selalu mulai di 0. Kalau cos mulainya di amplitudonya nanti, karena dia dikali amplitudo, oke ya? Nah, kemudian dia sampai ke 4V. Oh, dia berarti berulangnya di sini, sampai di sini. Jadi dia berulang lagi. Oke, kemudian dia, amplitudonya 2. Oke, berarti dia gambar grafiknya kira-kira kayak gini nih. Seret. Ya, saya kira tadi bakal gampang, ternyata susah gambarnya. Sep. Iya, inilah gambar grafik dari berapa nih? 2 sin setengah x. Oh, ternyata dia berulang lagi nih di sini nih. Seret, terus dia berlanjut. Terus dia gambar ini harusnya rapi ya. Hup, nah kayak gini. Nah, ternyata dari sini ke sini, ya itu periodenya itu adalah 4V. Oke. Terus kalau kayak gitu pengen tahu dong, katanya berulang. Oke, kita lihat ya. Ternyata dari sini ke sini seharusnya dia adalah 4V.
dari 3V sampai ke min V ini, oh ternyata periodenya 4V. Dia berulang naik lagi di sini, dia juga naik. Ya kan, di sini juga ke arah naik, ini juga arah naik. Oh ternyata dia berulang di 4V. Oke. Dengan kata lain, gampangnya gini sih kalau memang pengen diingat bahwa oh ternyata dia mengulang ada satu bukit dan ada satu lembah. Itu adalah satu periodenya. Oke, periodenya untuk fungsi ini adalah 2 sin setengah X adalah si 4V. Oke, sekarang gimana kalau coba kita ubah ya gaya berpikirnya. Kalau tadi kita udah tahu nih fungsinya kayak gini, sekarang kita pengen tahu, kalau kita tahu grafiknya, terus kita cari fungsinya itu apa. Oke, coba ya dihapus dulu ini sebentar. Oke, set, delete. Nah, gini, kita tahu bahwa dari sini ke sini itu adalah amplitudonya. Iya kan? Simpangan terjauhnya dari sumbu X. Oke, dari sini ke sini itu adalah amplitudonya. Amplitudo itu ada jaraknya. Namanya positif dong di sini. Oke, dia berapa? 2 ya. Dari tengah ke sini 2, dari sini ke sini 2. Oh, berarti amplitudonya itu adalah 2. Kita lihat formula ini. Oke, berarti amplitudonya itu adalah 2. Oke, 2. Oke, fx sama dengan 2 nih. Kita udah tahu fx sama dengan 2 sekarang. Sekarang kita lihat dia mulainya di mana? Oh, dia mulainya di 0. Kalau dia mulainya di 0, berarti dia adalah sinus. Betul banget, dia adalah sinus. Nah, kita tahu bahwa dia mengulang periodenya berapa nih? Saat dia mengulang, oh periodenya dia mengulang itu di 4V. Kalau mau ngeliat dari sini juga sama 4V, atau mau ngeliat dari sini ke sini juga sama, pasti dia bakal 4V. Oke. Saat grafik ini turun, grafik ini juga turun kan? Oke, 3V, V, oh pasti 4V. Nah, berarti 2V per periodenya itu adalah 4V, ya nggak? Dikali sama X. Oh, V sama V nya bisa kita coret, 2 sama 4 nya kita bisa ganti jadi 2. Berarti grafiknya itu adalah 2 sin setengah X. Iya kan? Nah, kayak gitu aja nih caranya. Oke, sekarang gimana kalau kita punya fungsinya itu kayak gini deh. Sekarang kita punya fungsi fx itu sama dengan, kita balik jadi 2 cos setengah X. Oke, gimana gambar grafiknya? Oke, kita pakai warna apa ya? Warna merah deh. Kita pakai warna merah. Nah, kalau 2 berarti dia amplitudonya juga di 2 nih. Sama nih di sini nih. Simpangan terjauhnya itu pasti di 2. Oke. Oke, simpangan terjauhnya itu di 2. Dan kita tahu bahwa di sini tuh mempengaruhi koefisien di depan X itu mempengaruhi si periodenya dia. Periodenya berapa nih? Oke, periodenya tetap sama ya. Di sini juga bisa dipakai untuk cos. Berarti 2V per periode itu sama dengan setengah. Ya, untuk kasus cos juga sama kan? Berarti periodenya itu sama kayak tadi dong. Periodenya itu adalah 4V juga. Oke, berarti dia berulang di 4V. Oke, apalagi yang kita tahu? Oh, ternyata dia cos. Oke, kalau cos itu, ingat kalau cos 0 berapa? Cos 0, ingat di unit lingkaran. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1 ya. Cos 0 radian itu 1 ya. Iya. Terus kalau 1 dikali 2 berapa? 2. Iya, berarti dia mulainya di sini nih, di titik amplitudonya sini. Nah, kemudian dia berulang di 4V. Gimana caranya? Oh, dia kan turun ya. Dia turun di sini kan. Seret. Hop. Nah, ingat, dia di sini juga grafiknya mau turun kan, ini kan terus berlanjut nih grafiknya gitu kan, sampai ke 5V gitu. Nah, intinya, oh di sini dia turun, di sini juga turun. Oh, jarak dari sini ke sini itu adalah berapa? Dari bukit ke bukit, iya dia adalah 4V. Artinya ini adalah grafik dari cos. Coba kita lanjutin ya. Seret. Sorry, seret. Nah, ini adalah grafik dari cos. Nah, lihat deh, ini kayak ke flip, kayak kegeser sedikit ya. Iya. Intinya gini, bahwa ternyata periodenya dia adalah 4V. Dari sini ke sini juga pasti akan menempuh si 4V lagi. Ya nggak tuh, 2V, 2V. Jaraknya berarti dari situ ke situ adalah 4V. Oke, dia mulai dari mana? Oh, kalau cos 0 itu mulai di 1 dikali amplitudonya. Berarti dia mulai pasti di amplitudonya, 2. Jadi ini adalah grafik dari fx itu sama dengan berapa? 2 cos setengah X. Oke, ini adalah grafik dari fx 2 cos setengah X. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga ngerti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.